Iklan-iklan ini pasti sudah familiar buat kita. Dari Indomie, Citato, sampai Indomilk. Semuanya jadi bagian dari keseharian kita. Tapi, di balik produk yang kita nikmati setiap hari, ada sistem besar yang bekerja memastikan semuanya berjalan dengan baik. Yuk kita ulik lebih lanjut. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman serta menjadi bagian dari Salim Group. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen mie instan dan makanan olahan terbesar yang ada di Indonesia. Awalnya, perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tahun 1994, setelah melakukan penggabungan beberapa anak perusahaan, namanya berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Seiring berjalannya waktu, Indofood terus berkembang dan memperluas pasarnya hingga ke berbagai negara di Asia, Australia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade terakhir, Indofood bertransformasi menjadi perusahaan dengan konsep Total Food Solution, yaitu mengelola seluruh proses produksi makanan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan. Melalui inovasi dan kualitas produknya, Indofood berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini menggunakan struktur unit bisnis strategi atau SBU, di mana setiap divisi memiliki tanggung jawab masing-masing dan melapor kepada direksi. Di posisi tertinggi ada direktur utama yang menentukan strategi dan arah perusahaan. Direksi membantu dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Kemudian ada Dewan Komisaris yang mengawasi kinerja direksi. Pengawasan ini didukung oleh komite audit dan audit internal untuk memastikan laporan keuangan dan sistem pengadilan berjalan dengan baik. Dalam operasionalnya, perusahaan memiliki dua bagian besar, yaitu manajemen operasional yang menangani produksi dan distribusi, serta manajemen korporasi yang mendukung fungsi seperti keuangan, SDM, IT, dan legal. Dengan struktur ini, pembagian tugas menjadi jelas, koordinasi lebih efektif, dan pengawasan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah alur aktivitas operasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood bekerja sama dengan petani lokal dalam mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku produksi. Hasil pertanian atau perkebunan kemudian diolah menjadi bahan baku untuk diproduksi di pabrik-pabrik Indofood. Proses produksi seluruh bahan baku dikelola semaksimal mungkin sehingga menjadi produk yang berkualitas. Packing dilakukan di sebuah pabrik, di mana semua bahan baku olahan yang sudah menjadi produk jadi disortir di area packing. Proses distribusi juga sangat diperhatikan dalam aktivitas operasional PT Indofood. PT Indofood tidak memiliki gudang. Setiap 8 jam, kemasan produk yang sudah jadi didistribusikan langsung ke toko retail atau pasar tradisional. Pada tahap akhir, produk yang telah didistribusikan kini tersedia di seluruh toko retail dan pasar tradisional di setiap daerah. Perusahaan memiliki portofolio produk yang sangat beragam untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Lini utamanya adalah mie instan dengan merek seperti Indomie, Supermie, dan Sarini yang hadir dalam berbagai varian rasa dan telah dikenal luas oleh masyarakat. Selain mie instan, Indofood juga memproduksi susu dan minuman seperti Indomilk dan Mileo. Di kategori makanan ringan, terdapat Citato dan Gitela yang populer di kalangan konsumen muda. Perusahaan juga memproduksi bumbu instan serta saus sambal dan saus tomat untuk melengkapi kebutuhan memasak. Dari sisi strategi, perusahaan terus berinovasi dengan menghadirkan varian rasa yang baru sesuai selera konsumen lokal dan internasional. Selain itu, kemasan dibuat praktis dan menarik serta dilengkapi informasi nilai gizi yang jelas untuk memenuhi standar keamanan pangan dan kebutuhan konsumen modern. Melalui keberagaman produk dan inovasi yang berkelanjutan, Indofood mempertahankan daya saingnya di industri makanan dan minuman. Sistem ERP yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Sebelum menggunakan ERP, Indofood sudah menerapkan beberapa strategi pengelolaan persediaan. Pertama, just in time, yaitu menyediakan stok sesuai kebutuhan produksi agar tidak menumpuk di gudang. Kedua, analisis ABC yang mengelompokkan barang berdasarkan nilai tinggi, sedang, dan rendah agar pengawasan lebih efektif. Ketiga, vendor manage inventory, di mana supplier ikut memantau dan mengelola stok. Selain itu, perusahaan juga menggunakan software persediaan dan melakukan pemeriksaan stok rutin atau cycle counting.
Setelah itu, Indofood menggunakan sistem ERP dari SAP seperti SAP R3, SAP APO, My SAP Business Intelligence, dan SAP BW untuk mengintegrasikan proses bisnis, mengoptimalkan rantai pasok, serta mendukung analisis data. Dengan ERP, Indofood dapat memantau stok secara real-time. Selanjutnya, modul ERP yang digunakan. Di production planning, semua rencana produksi disusun dengan cerdas, mulai dari baca permintaan pasar, cek kapasitas mesin, sampai pastiin bahan baku siap. Jadi produksi jalan mulus, nggak kurang, nggak lebih, dan pesanan selesai tepat waktu. Lanjut ke materials management, di sini urusannya belanja bahan baku sampai kelola supplier. Dari proses pembelian, negosiasi harga, cek invoice, sampai evaluasi kinerja vendor, semua diatur biar bahan datang tepat waktu, harga oke, kualitas top. Masuk ke warehouse management, gudang jadi super rapi dan terkontrol. Barang masuk, disimpan di lokasi paling pas, dipantau secara real time, sampai dikirim tanpa drama. Nggak ada lagi cerita salah ambil atau stok nyasar. Terakhir, sales and distribution. Semua proses penjualan dihandle dari order masuk, atur harga, kirim barang, sampai bikin tagihan. Tim sales bisa fokus ngejar target karena sistemnya sudah otomatis dan terintegrasi. Pada modul Financial Accounting atau FI, sistem ERP mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, mulai dari buku besar, utang, piutang, sampai aset dan transaksi bank. Dengan FI, perusahaan dapat memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan mendukung proses audit serta pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, modul Controlling yang membantu perusahaan memantau biaya operasional. Di sini, perusahaan bisa melihat perbandingan antara anggaran dan biaya yang sebenarnya, sehingga lebih mudah menemukan cara untuk bekerja lebih efisien. Kemudian, model Human Research digunakan untuk mengelola karyawan seperti data pegawai, penggajian, absensi, rekrutmen, dan evaluasi kinerja. Keunggulan utama ERP pada PT Indofood Sukses Makmur adalah integrasi antar modul. Setiap proses bisnis saling terhubung secara otomatis, sehingga informasi dapat diakses dengan cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah berhasil menerapkan sistem informasi manajemen secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Struktur organisasi yang bersifat vertikal fungsional memberikan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab serta mendukung koordinasi yang efektif antar bagian. Proses bisnis yang sistematis mulai dari perencanaan produksi hingga distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan konsistensi produk. Penggunaan sistem ERP berbasis SAP memungkinkan integrasi data secara real-time, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dengan demikian, sistem informasi yang diterapkan tidak hanya memperlancar operasional perusahaan, tetapi juga memperkuat pengendalian dan meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan.